Assalamualaikum everyone. Kembali lagi di Rahmi Fadilah Channel yang membahas seputar dunia statistik, education, dan lifestyle. Bantu channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kali ini kita akan membahas tentang stem and leaf. Diagram stem and leaf sering juga disebut dengan diagram batang dan daun, yang mana diagram stem and leaf banyak digunakan di dunia statistik. Nah, kali ini kita akan membahas cara satu persatu. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dalam diagram stem and leaf ini? Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dan atribut dari stem and leaf. Yang kedua, tujuan utama dibuatnya diagram stem and leaf. Yang ketiga, bagaimana cara membuat stem and leaf secara manual. Yang keempat, membuatnya dengan menggunakan software. Adapun software yang digunakan merupakan Microsoft Excel, SPSS, RStudio, Minitab, dan Python. Nah, dalam poin nomor 4 ini, aku akan membuatnya di lain video. Teman-teman boleh cek video lainnya untuk mengetahui cara membuat software ini. Kemudian yang kelima yaitu interpretasi. Interpretasi di sini merupakan penjelasan dari output yang keluar dari masing-masing cara. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan diagram ini. Dan terakhir adalah jenis data yang dipakai untuk stem and leaf. Nah, poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian. Nama lain dari stem and leaf adalah batang dan daun, karena diagramnya tersebut menyerupai dari batang dan daun. Nah, diagram stem and leaf ini merupakan salah satu dari statistika deskriptif, yang mana diagram ini menyajikan penyebaran datanya itu menggunakan data kuantitatif yang dapat dihitung, sehingga dapat dilihat kecenderungan datanya itu menyebar atau memusat. Dan juga kita bisa melihat dari diagram ini modus atau nilai yang sering muncul pada data. Nah, jika kita lihat atributnya, sebelah kiri ini merupakan batang, kemudian sebelah kanan ini merupakan daun. Nah, jika teman-teman perhatikan pada contoh di bawah ini, data yang puluhan dan satuan ini, yang mana nilai puluhannya merupakan batang dan juga nilai satuannya merupakan daun. Begitu juga dengan data persen dan berkoma, yang mana nilai dari puluhannya ataupun nilai yang lebih tinggi merupakan kita letakkan di bagian batang, dan nilai yang terendah kita letakkan di bagian daun, gitu. Nah, tujuan utama kita untuk membuat stem and leaf adalah yang pertama untuk mengetahui dalam data pengamatan tersebut pola pengamatannya simetris atau tidak. Yang kedua, kita akan melihat penyebaran atau variasi dalam data pengamatan kita. Yang ketiga, kita akan melihat apakah ada outlier atau nilai yang jauh dari nilai-nilai yang lainnya. Yang keempat, kita akan melihat titik pemusatan data kita. Yang kelima, apakah dalam data pengamatan kita tersebut ada lokasi yang merupakan gap, yang mana gap di sini merupakan kesenjangan dalam data. Nah, adapun proses yang akan kita lakukan untuk membuat stem and leaf secara manual ini adalah pertama, kita harus menentukan dulu bahwa sebelah kiri merupakan batang dan sebelah kanan adalah daun. Nah, jika nilainya tersebut merupakan nilai puluhan, maka nilai puluhan tersebut adalah sebagai batang dan nilai satuan adalah sebagai daun. Nah, setelah kita urutkan dari nilai batang dan nilai daunnya tersebut, kemudian kita jangan lupa mengurutkan dari nilai daunnya dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Jangan lupa ya teman-teman, karena di bagian step terakhir ini kita sering lupa untuk mengurutkannya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke contoh soalnya. Buatlah diagram stem and leaf dari nilai ujian statistika dari 30 mahasiswa, yang mana data dari nilai ujian tersebut sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya langkah pertama, kita buat dulu nih nilai puluhan sebagai batang dan nilai satuan sebagai daunnya. Nah, teman-teman perlu ketahui, sebelah kiri ini merupakan posisi untuk batang dan posisi sebelah kanan dari batang ini adalah sebagai daun. Nah, kita lihat dulu berapa aja nilai puluhan yang ada di data tersebut. Kemudian kita urutkan ke bawah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian untuk mengisi daya daun ini, kita lihat pada data. Nah, langkahnya tersebut kita mulai dari 61 teman-teman.
Nah, puluhannya sebagai 6 dan satuannya sebagai 1. Nah, kita langsung letakkan nilai dari satuan dari 6 adalah 1. Kita buat ya di daunnya. Nah, lanjutnya 57. Nah, 50 ini kita letakkan di batangnya dan nilai 7 satuannya kita letakkan di daunnya. Lanjut 49. 40 ini kita letakkan di batangnya dan satuannya adalah 9 kita letakkan di daunnya. Berikut seterusnya sampai ke 63. Belum selesai teman-teman. Nah, step yang terakhir yang aku tekanin tadi, jangan lupa ya, di daunnya tersebut kita harus urutin dari terkecil ke yang terbesar. Contohnya kita lihat pada batang 4. Nah, pada batang 4 di sini kan daunnya dari 9, 7, 4, 0. Nah, kita harus mengurutkan tersebut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, nilai terkecilnya adalah 0, kemudian 4, 7, dan 9. Begitu juga ke batang 5, 6, 7, dan 8. Nah, setelah kita urutin teman-teman nilai daunnya dari terkecil ke yang terbesar, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, perlu teman-teman ketahui di dalam dunia statistik, untuk menguji kebenaran dari manual yang kita buat adalah dengan cara kita uji dengan menggunakan software. Nah, software di sini bisa bermacam-macam teman-teman. Nah, di video selanjutnya aku akan membahas STEM and Leaf ini menggunakan software Microsoft Excel, RStudio, SPSS, Minitab, dan Python. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasinya. Sebelum itu, kita harus menentukan dulu teman-teman nilai minimum, Q1, Q2, Q3, dan maksimum. Minimum di sini merupakan nilai terkecil dari data. Kemudian Q1 adalah kuartil pertama atau letaknya yaitu 20% dari data. Kemudian nilai Q2 atau kita sebut dengan median, nilai tengah, dan Q3 atau 70% dari data, dan maksimum nilai terbesar. Nah, dalam data nilai minimumnya 40, Q1-nya 57, Q2-nya 63, Q3-nya 70, dan maksimumnya 81. Nah, untuk menentukan nilai kuartil ini ada rumusnya teman-teman. Seperti teman-teman lihat pada layar. Kuartil 1 adalah nilai data, yang mana nilai data tersebut adalah seperempat dari banyak data ditambah 1. Bisa teman-teman coba nih. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan adalah data tersebut kalau kita menggunakan STEM and Leaf adalah mulai dibuat dengan teknik sederhana dan yang mana cakupan keseluruhan informasi datanya itu akurat teman-teman. Kemudian memungkinkan perhitungan dasar statistik yang kelima tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya bisa menggambarkan distribusi atau persebaran data yang berguna untuk memastikan adanya outlier atau pencilan, yang mana pencilan tersebut adalah jarak antara nilai satu dengan yang lainnya ada memiliki kesenjangan. Nah, kekurangannya itu bermasalah dengan data yang besar. Jika datanya semakin ribuan, kemudian puluhan ribu, maka untuk membuat STEM and Leaf-nya perlu melakukan analisa lebih akurat. Kemudian sulit buat data yang sangat menyebar, misalnya 0,3 sampai 120, dan juga tidak cepat untuk menentukan frekuensi kelas. Nah, setelah kita mengetahui dari nilai kelima statistiknya, nah kita akan bisa nih menginterpretasi atau menjelaskan dari output STEM and Leaf-nya. Nah, dari interpretasinya kita ketahui bahwa jumlah nilai observasi atau pengamatannya adalah 30. Dengan nilai terkecil yang didapat oleh mahasiswa adalah 40 dan nilai terbesar dari yang nilai mahasiswa dapatkan adalah 81. Yang mana setengah dari mahasiswa tersebut mendapat nilai kurang dari 63 dan setengah lagi mendapatkan nilai di atas 63. Yang mana selisih antara nilai tertinggi dan terendahnya adalah 41 dan yang mana mahasiswa lebih banyak mendapatkan nilai di antara 61 sampai 69. Nah, kita lihat interpretasi ini, kita lihat dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan teman-teman. Nah, mahasiswa lebih banyak mendapatkan nilai di antara 61 sampai 69, kita lihat dari diagram STEM and Leaf-nya. 61 sampai 69. Begitu teman-teman. Nah, sekian dulu nih video aku tentang cara buat STEM and Leaf secara manual. Teman-teman jangan lupa ya tonton di video selanjutnya tentang cara buat STEM and Leaf dengan menggunakan software. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.